sengaja melakukan sholat sunnah pada 5 waktu yang akan dijelaskan nanti, itu tidak diperkenankan, bahkan haram, tidak oleh. Zaman sholat sunat pas surup, sholat sunnah pas terbit matahari, atau sholat sunnah pas matahari berada di tengah-tengah gitu. Itu nanti ya jatuhnya malah bisa haram, bisa makruh yang mendekati haram. Amukoronan ataupun sholat yang ada sebabnya seperti sholat yang pot, sholat kodok, atau sholat yang menyertai seperti sholat gerhana dan juga istisqa. Namun sholat gerhana rembulan pas waktu rembulan atau matahari berada di atas misalnya, itu boleh-boleh saja. Fal awalu minal khamsati as-sholatu la sababalaha idza fu'ilat ba'da sholati subhi wa tastamaru al-kaharoha hatta tatlu asyams. Yang pertama, kita tidak diperkenankan sholat sunnah yang tidak ada sebab itu ketika kita melakukan sholat tersebut setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, sampai waktu duha itu. Nah, jadi kan ada, kalau di sini ada itu apa? Ketika Saman punya aplikasi, ada yang namanya waktu terbit itulah. Nah, itu waktu sholat subuh semisal habisnya 5:30. Ada sholat subuh, terbitnya 5:30. Lah waktu terbit sampai waktu duha, itu adalah waktu di mana kita tidak diperkenankan sholat sunnah. Kalau sengaja ya malah enggak berpahala, karena itu waktu yang memang tidak dianjurkan ketika matahari terbit. Ketika mataharinya itu sudah kelihatan, kayak semisal sudah masuk waktu duha, lah itu kita baru boleh untuk sholat sunnah duha. Itu kan biasanya cuma jarak 10 sampai 1/4 jam itu. Nah, sampai 1/4 jam, sampai 15 menit. Nah, pada waktu itu, pada waktu terbit, kalau Saman punya aplikasi itu kan ada waktu terbit itu kita tidak disunahkan atau makruh bahkan tanzih, tahrim ketika kita malah melakukan sholat sunnah loh ya. Tapi kalau sholat wajib ya tetap rapopo. Kayak semisal sampean sholat subuh kok sudah masuk waktu terbit. Lah aku sholatnya ngenteni lek wis duha apa waktu itu ya segera saja enggak apa-apa meskipun itu di waktu terbit. Ya. Mungkin sudah sebagai penutup ini tinggal 5 menit. Saya buka 2 pertanyaan lagi. Silahkan kalau ada yang bertanya. Monggo, Kang Santri itu yang ngacung. Silahkan, siapa lagi? Kang? Sinten namine? Sama, yang tadi ya? Oh. Benten, monggo silahkan. Siapa dari mana? Ya, ini karena ini sudah 5 menit, ini pertanyaan pertamanya dari Kang Santri, nanti yang kedua Mbak Santri baru kita tutup ya. Monggo, siapa dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Zainuri, kula saking Palembang. Wah, nggih. Terima kasih, monggo. Silahkan Mas Zainuri dari Palembang. Ada pertanyaan? Nggih. Mriki kula enten pertanyaan. Teng salat niku kan enten 2 sunah, yakni sunah hayat kalih sunah abaat. Nggih. Nah, nggih. Teng mriku sing dianjurkan sujud sahwi niku sunah napa? Terus sunah napa mawon sing harus sujud sahwi? Nggih, ngoten niku matur suwun kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari Kang Zainuri dari Palembang ini. Bagus sekali. Jadi sunnah dalam sholat itu ada yang namanya abaat, ada yang namanya hayat. Ada yang namanya hayat. Jadi sunnah abaat itu contohnya adalah tahiyat awal. Tahiyat awal duduknya itu. Yang kedua itu ada 6 ya. Sunnah abaat itu ada 6 kalau di Fathul Qorib.
tahiyat awal duduknya, bacaannya atahiyatul, nah, terus sholawatnya, terus yang ketiga adalah kunut, doa kunut di waktu kita subuh. Nah, itu abaat yang ketiga. Yang keempat adalah kunut ketika witir di waktu Ramadan itu. Ketika kita lupa, nanti sebelum salam kita sunnah untuk sujud sahwi. Yang lima itu adalah berdirinya kunut itu juga termasuk sunnah abaat. Yang keenam, yang terakhir kalau di Fathul Qorib itu adalah sholawat pada Nabi di tahiyat awal dan juga sholawat Nabi pada tahiyat dan keluarga Nabi maksudnya wa ala alihi wa sahbihi itu sunnah abaat. Nah, sunnah abaat itu ketika kita lupa kan harusnya semisal sampean lupa kunut atau lupa tahiyat, entah itu duduknya, entah itu bacaannya ataupun memang semuanya lali ndak tahiyat di tahiyat awal. Lah itu nanti kita tidak perlu untuk mengulangi duduk untuk tahiyat awal, lanjutkan saja sholat kita. Terus sebelum kita salam itu sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Nah, jadi sujud sahwi itu diperuntukkan bagi sunnah abaat. Sunnah abaat. Nah, berarti selain dari 6 tadi itu adalah sunnah hayat. Kayak kita baca iftitah, baca surat, baca subhanallah tasbih itu, bacaan-bacaan ringan yang lainnya itu hukumnya sunnah sunnah hayat. Nah, kalau sunnah hayat itu kita tidak perlu melakukan sujud sahwi. Ya karena tidak dianjurkan, wong kita kan tidak melakukan kesalahan atau tidak lupa melakukan sunnah hayat. Nah, itu tidak perlu dilakukan sujud sahwi ketika kita mau salam. Itu untuk sunnah hayat. Semisal zaman lupa baca surat. Biasanya sholat duhur atau sholat maghrib rakaat pertama kedua setelah Fatihah itu baca surat sama ndak moco, entah itu sampean lupa atau bahkan disengaja ora moco, itu ketika kita nanti mau salam itu tidak perlu wah aku mau lali moco surat, aku arepe sujud sahwi. Itu nanti malah cara hukumnya itu khilaful aula. Ya ndak apa-apa, ndak perlu disujudi sahwi, bahkan ya tidak perlu. Enggak usah sujud sahwi karena memang itu hukum sunnah hayat itu kita tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau kita sunnah yang ditinggalkan adalah sunnah abaat kayak lupa witir, lupa tahiyat awal itu nanti kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Kalaupun kita tidak sujud sahwi, sholat kita juga tetap sah. Nah, tapi ya karena ajaran dari Rasulullah itu ketika seseorang itu lupa sunnah abaat ya hendaknya sujud sahwi ngono kuwi. Jadi kalau kita lupa sunnah hayat tidak perlu untuk sujud sahwi. Dan sujud sahwi itu juga disunahkan ketika kita lupa hal yang wajib. Tapi dengan catatan hal wajib tadi kita tambal atau kita ulangi. Saman di rakaat pertama itu lupa baca Fatihah semisal bermoco a'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung moco surat semisal eleng-eleng pas sujud. Nah, ketika seperti itu kita kan harus mengulangi dari berdiri lagi, jadi tidak perlu takbiratul ihram, jadi berdiri lagi langsung baca Fatihah terus rukuk sujud seperti biasanya tinggal meneruskan sampai akhir. Terus karena tadi kita lupa melakukan hal wajib maka dia disunahkan untuk sujud sahwi. Nah, dan juga sujud sahwi itu juga disunahkan ketika kita itu lupa rakaat tadi. Lupa rakaat, aku mau oleh telu apa papat, oleh loro apa telu ngono kuwi kan. Nah, itu nanti sebelum ketika kewajiban kita itu harus sudah dilakukan, semisal kita pilih yang paling sedikit terus melanjutkan turane piro. Nah, itu nanti sebelum sunat, sebelum salam kita sunah melakukan sujud sahwi. Nah, jadi
untuk apa itu